warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurstani Safirdaus dengan NIM 61014210113 dari Prodi PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan. Mengapa guru olahraga harus mempelajari perkembangan dan belajar gerak? Karena guru olahraga berkaitan langsung dengan aktivitas fisik yang dilakukan oleh para siswa, sehingga nantinya ketika guru mengajar, pembelajaran akan efektif dan efisien, serta guru tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak perlu dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan gerak. Yang pertama ada tahapan kognitif. Tahapan kognitif ini lebih ke arah berpikir dan memberi informasi. Contohnya ketika kita mengajari seorang anak untuk bermain bola, kita memberitahu cara-cara untuk bermain bola dan si anak akan berpikir bagaimanakah cara untuk menendang bola, bagaimanakah atau menangkap informasi yang telah kita berikan. Yang tahapan selanjutnya yaitu tahapan asosiatif. Tahapan asosiatif ini lebih ke mengulang tahapan konsep-konsep yang telah dijelaskan pada tahap kognitif. Anak itu telah menangkap apa yang ingin dilakukannya. Contohnya ketika anak telah memahami bagaimana cara menendang bola dan si anak akan mencoba untuk menendang bola, atau tahapan ini bisa juga disebut tahap latihan. Yang selanjutnya yaitu tahap otomatis. Tahap otomatis ini sang anak telah menangkap konsep-konsep pada tahap kognitif dan asosiatif, sehingga anak telah terampil dalam melakukan sesuatu. Contohnya pada bermain bola, sang anak telah bisa menendang bola, dan sang anak ini sudah bisa terampil mengoper bola ke lawan, masuk bola ke dalam gawang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem saraf pada manusia yaitu faktor genetik atau faktor keturunan, faktor gizi. Faktor gizi ini dapat diperoleh dari pada saat masih dalam kandungan maupun gizi yang dipenuhi ketika sudah bertumbuh atau sudah di luar kandungan. Yang selanjutnya yaitu faktor usia. Faktor usia juga mengaruhi sistem saraf. Yang selanjutnya yaitu faktor obat-obatan yang dikonsumsi. Misal seorang ibu hamil pada saat hamil anaknya mengonsumsi obat-obatan tertentu, itu juga berpengaruh bagi sistem saraf pada manusia. Yang selanjutnya yaitu tahap transfer. Selanjutnya adalah kegiatan transfer, yaitu yang pertama ada transfer positif. Transfer positif ini dimana kegiatan yang kita lakukan itu akan berpengaruh positif atau berpengaruh baik atau akan berguna pada kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Contohnya yaitu pada saat kita latihan lari, kita sering melakukan latihan lari, hal itu akan bermanfaat untuk ketahanan ketika kita bermain bola, ketahanan fisik kita ketika kita bermain bola. Yang kedua yaitu transfer negatif. Transfer negatif ini yaitu kegiatan yang kita lakukan ketika kita kegiatan yang kita lakukan yang akan berpengaruh buruk terhadap kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Contohnya ketika kita bermain tenis meja, hal itu akan berdampak buruk ketika kita bermain bulu tangkis, karena tenis meja hanya gerakan tangan saja, dan permainan bulu tangkis menggunakan tangan dan kaki. Kecepatan kaki juga diperlukan dalam permainan bulu tangkis. Yang selanjutnya yaitu transfer
transfer yang kegiatan yang kita lakukan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kegiatan yang kita lakukan selanjutnya, tidak berpengaruh negatif maupun kegiatan negatif. Itu transfer netral. Contohnya kegiatan kita bela diri atau kegiatan misalnya seorang pemain karate tidak akan berpengaruh terhadap kemampuan berenang atau apapun itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari perkembangan. Pengertian dari perkembangan yaitu adalah tahapan yang dapat diukur secara kualitatif atau dapat diukur dengan menggunakan ukuran tertentu. Misalnya yang pertama adalah pertumbuhan. Pengertian dari pertumbuhan yaitu yang pertama yaitu pengertian dari pertumbuhan di mana dapat diukur dengan ukuran atau kuantitatif. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan lingkar kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan ini tidak dapat diukur secara ukuran. Perkembangan lebih ke perkembangan mental dan pikiran, perkembangan sikap dan perilaku. Ini diukur secara kualitatif. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari kematangan. Pengertian dari kematangan yaitu kesiapan organ-organ biologis ya, seperti contohnya kematangan sel telur, kematangan organ dalam tubuh. Sekian dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.